teman-teman, perkenalkan nama saya Dialog Septiara Madani dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pendidikan Alam. Di sini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi warung pembuatan nasi gandul khas Pati. Yuk ikuti selanjutnya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak. Sejarah dari nama nasi gandul ini dari kata gandul, yaitu kata dalam bahasa Jawa yang berarti menggantung, tapi bukan nasinya yang disajikan menggantung, melainkan cara penjualannya. Jadi, orang dulu penjual nasi gandul di Pati menjajakan dagangannya dengan digantung pada penjualan. Nah, dari situlah kemudian muncul nama nasi gandul. Nasi gandul ini kita kaitkan dengan kearifan lokal dan sains ilmiah. Nah, nantinya kita akan merekonstruksi nasi gandul ke dalam sains ilmiah. Jadi, mari kita cari tahu tentang pembuatan nasi gandul khas Pati ini. Dan jangan lupa tonton sampai akhir ya. Berjalan di kota Pati, malam terasa damai. Aroma rempah menyeruak, menusuk rasa ramai. Di sudut itu ada tempat yang tak pernah sepi. Nasi gandul di piring daun dengan rasa yang murni. Kulihat tangan cekatan menyusun sajian penuh. Kuah gurih mengalir hangat hingga hati pun luluh. Sendok pertama membuat lidah bergembira. Semua rasa menyatu memeluk kita. Nasi gandul oh lezat sekali, kuahnya bercerita di tiap pintu. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog saya. Nah, pada vlog kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 7, yaitu materi zat dan perubahannya. Materi ini nantinya akan kita rekonstruksikan bersama sains ilmiah yang ada dalam pembuatan makanan nasi gandul khas Pati. Nah, kenapa tempat ini ramai? Nah, karena di setiap bulan Ramadan digunakan untuk pasar malam. Nah, lokasinya berada di alun-alun kayu, berseberangan dengan warung nasi gandul khas Pati yang akan kita datangi. Yuk ikuti selanjutnya. Disajikan dengan seni alami. Sekali makan ingin lagi-lagi. Santan merayu dengan rempah yang tajam, daging empuk menggoda dengan pesona yang dalam. Karyawan warung tersenyum sambil bekerja. Sentuhan cinta. Baik, Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu dari nama, usia, dan pendidikan terakhir Ibu. Baik, Mbak. Nama saya Ibu Sri Mariati, umur saya 45 tahun. Saya lulusan SMA. Saya penjual nasi gandul. Mungkin bisa Ibu ceritakan dari awalnya Ibu bisa jualan nasi gandul ini. Baik Mbak, saya dulu itu awal mulanya itu ya, saya melihat bapak saya itu memasak nasi gandul itu punya cita rasanya itu khas sekali. Resep keluarga Mbak yang saya bikin nasi gandulnya ya, itu turun temurun resepnya. Dari bikin acara keluarga, untuk acara hajatan. Jadi saya terinspirasi, saya kepingin banget itu buka usaha, buka warung dengan resep dari bapak saya. Resep nasi gandul yang punya ciri khasnya sendiri. Tadi kan di luar udah ada
dengar nama nasi gandul Pak Pri. Kenapa namain nasi gandul Pak Pri? Apa nawar nasi gandul Pak Pri itu dari nama bapak saya, karena resep itu awalnya dari bapak saya, resep temurun keluarga. Udah berapa tahun Ibu berdiri ini? Saya itu buka warung nasi gandul ini kurang lebih itu dari tahun 1995 sampai sekarang, berarti kurang lebih sekitar 30 tahun. Kalau boleh tahu sejarah kenapa bisa dikasih nama nasi gandul ini apa Bu? Awal mulanya itu nasi gandul itu ini Mbak, nasi ring, di atasnya itu alasnya itu dikasih daun pisang, itu baru dikasih nasi, taruh sekuah sama daging dari sapi itu Mbak. Jadi ya itu menggandul ya, makanya disebut kenapa jadi nasi gandul. Terus dalam penyajiannya kenapa bisa menggunakan alas daun pisang itu Bu? Mungkin gini ya Mbak ya, alas daun pisang itu dia mempunyai ciri khas aroma yang membuat itu untuk nasi gandul itu ngeluarin aromanya yang lebih sedap gitu Mbak. Kalau boleh tahu apa saja bahan utama dalam pembuatan nasi gandul ini? Untuk bahan utama itu udah pasti itu kita pakai daging ya Mbak ya, daging, terus jeroan-jeroannya jeroan sapi, dagingnya itu daging sapi, jeroan sapi ya Mbak ya. Kenapa saya pakai daging sapi itu biar aroma dari masakan nasi gandul itu lebih nikmat Mbak, daging sapi itu ya Mbak ya, apalagi kita pakai daging sapinya itu daging sapi sambal lamur ya Mbak ya, itu nikmat banget ya. Ada kuah kentalnya, dikasih bumbu-bumbu rempahnya ya Mbak ya, ada kemiri, ketumbar ya Mbak ya, bawang beranggang, daun jeruk, terasi, gula merah, kecap, itu udah pasti itu resep yang enak. Kira-kira berapa lama waktu Ibu buat merebus kuah itu? Kalau untuk merebus kuah itu, daging itu kira-kira kurang lebih 2 sampai 3 jam. Kita merebusnya itu kita kasih bumbu rempah-rempah dan kuah santan ya, dari santan tapi santan yang kental yang kualitasnya santannya. Jadi hasilnya itu gurih ya. Terus bagaimana cara memasak Ibu supaya bisa mendapatkan cita rasa khas dari nasi gandul ini? Cara masak itu ya sama aja Mbak ya, kayak biasa-biasanya itu ya Mbak ya. Daging direbus itu direbusnya dengan rempah-rempah, bumbu rempah-rempah yang kualitasnya dari keluarga turun temurun ya Mbak ya, itu sampai benar-benar mengeluarkan aroma ciri khas dari daging tersebut ya Mbak ya. Apa saja kendala Ibu dalam berjualan nasi gandul ini? Kendalanya itu jauh-jauh ya Mbak ya, dari bahan utamanya Mbak, daging sapinya itu kadang harganya ya Mbak ya, terus juga rempah-rempahnya dari bumbu-bumbunya itu Mbak, itu untuk harganya itu kadang naik turun, kita suka ngikutin aja dari alurnya Mbak. Lalu harapan Ibu ke depannya apa? Harapannya untuk harga bahan pangan bisa berkurang ya Mbak ya, dan juga nasi gandul khas Pati ini Mbak ya, ciri khas Pati ini nasi gandul bisa terkenal Mbak di seluruh Indonesia, tidak dilupakan karena nasi gandul itu ciri khasnya dari Pati Jawa Tengah. Kalau boleh tahu bukanya dari pukul jam berapa sampai jam berapa? Biasanya Mbak ya, kita itu buka dari pukul 5 sore sampai sehabisnya Mbak. Kadang sampai jam 11, kadang suka sampai jam 9 ya sehabisnya aja Mbak. Terima kasih ya Bu.
ada rekonstruksi sains ilmiah, yang dimana nasi gandul ini merupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang memiliki nilai budaya sekaligus gizi. Nah, dari sisi ilmu pangan, hidangan ini terdiri dari nasi putih dengan kuah santan berbumbu dan irisan daging sapi yang secara proksimat mengandung karbohidrat, protein hewani, serta lemak jenuh dari santan. Nah, proses memasaknya yang menggunakan teknik perebusan suhu tinggi berkontribusi pada keamanan pangan karena mampu menurunkan risiko kontaminasi mikroba. Menurut Nurjanah et al. 2021. Selanjutnya ada rekonstruksi sains ilmiah pada pembuatan nasi gandul ini. Pada pembuatan kuah gandul yang pertama, perebusan air dan bahan-bahan. Nah, pada perebusan air dan bahan-bahan ini, air sebagai pelarut utama berada dalam wujud cair. Proses perebusan melibatkan pemanasan air hingga mendidih, di mana air berubah wujud menjadi gas atau uap air jika pemanasan terus dilakukan tanpa penutup. Lalu yang kedua, pelarutan pada bumbu-bumbu. Nah, bumbu-bumbu ini seperti garam, gula, dan rempah-rempah yang umumnya berwujud padat akan larut dalam air cair saat dipanaskan dan diaduk. Meskipun zat padat tidak berubah wujud menjadi gas, mereka terdispersi secara homogen dalam cairan, membentuk larutan. Yang ketiga ada pelelehan lemak. Pada pelelehan lemak ini, dalam kuah gandul terdapat penambahan lemak padat, misalnya dari daging atau santan kental yang memadat saat dingin. Proses pemanasan akan menyebabkan lemak tersebut berubah wujud dari padat menjadi cair atau meleleh. Selanjutnya nomor 4 ada pengentalan. Pada pengentalan ini, beberapa bahan seperti santan akan mengalami perubahan tekstur dan kekentalan saat dipanaskan karena perubahan struktur protein dan emulsi di dalamnya. Meskipun bukan perubahan wujud zat murni, perubahan ini dipengaruhi oleh energi termal. Nah, selanjutnya pada penyajian. Pada penyajian ini, yang pertama ada penyajian nasi dan kuah. Nasi yang telah matang berwujud padat dengan kandungan air yang lebih tinggi, disiram dengan kuah gandul yang berwujud cair. Pada suhu penyajian tidak terjadi perubahan wujud zat yang signifikan. Lalu yang kedua ada pendinginan sisa makanan. Jika sisa nasi gandul didinginkan, kuah yang mengandung lemak dapat mengalami perubahan wujud kembali dari cair menjadi semi padat. Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat, nasi gandul ini tak hanya soal rasa, melainkan juga bagian dari identitas budaya Pati, Jawa Tengah. Istilah gandul ini berasal dari cara penyajiannya di masa lalu, yakni dipikul dan digantung oleh penjual keliling, menurut Kemdikbudristek 2024. Nilai-nilai lokal seperti kesederhanaan, kebersamaan, dan keterkaitan pada alam tercermin dalam penyajiannya yang memakai daun pisang dan sendok suruh. Nah, rekonstruksi ini menunjukkan bahwa nasi gandul adalah paduan antara pengetahuan tradisional dan prinsip ilmiah yang saling melengkapi. Nah, itu dia serunya kita bisa membuat nasi gandul khas Pati bareng-bareng. Gak cuma enak dan bikin ngiler, tapi ternyata di balik proses masaknya juga ada ilmu sains yang seru banget ya. Mulai dari air yang menguap, waktu kita masak kuahnya, sampai lemak daging yang meleleh, semua itu adalah contoh nyata perubahan wujud zat yang sering kita temui di dapur. Jadi sekarang kalau masak jangan cuma fokus ke rasa aja, tapi juga bisa sambil belajar sains dari kehidupan sehari-hari. Seru kan? Makasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan konten vlog lainnya yang gak cuma bikin lapar, tapi juga nambah ilmu. Sampai ketemu di vlog selanjutnya, tetap jaga rasa, tetap cinta budaya, dan tetap semangat belajar sains. Bye-bye!